kasih Tuhan, Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik atas setiap kehidupan kami. Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan layakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan singkat secara online. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kembali kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melakukan ibadah secara online ini ya. Kita langsung saja buka di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Berbunyi demikian. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dalam suratan Ibrani ini kita diajarkan untuk senantiasa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di sini mungkin betapa pentingnya ketika kita senantiasa kumpul, ketika kita senantiasa setia, bertemu satu dengan yang lain dalam bentuk pertemuan ibadah. Betapa dahsyatnya keuntungan yang kita dapat. Nah, di sini dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada beberapa orang, beberapa gelintir yang memang tidak suka atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi kita jangan mau masuk dalam kelompok ini, saudara. Kita harus semakin giat, semakin sungguh-sungguh untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah kita, pertemuan ibadah kita ini. Karena di sini dikatakan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ya, kita harus senantiasa punya kerinduan yang amat sangat. Kita harus punya rasa haus untuk senantiasa bertemu dalam pertemuan ibadah ini. Jangan masuk kita dalam kelompok beberapa orang yang menjauhkan diri dari pertemuan. Jangan sampai itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi biarlah kita harus giat selalu, rindu selalu melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di sini dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti waktu Tuhan ini sudah sangat dekat. Waktu ini sudah sangat pendek. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Karena kita tahu bahwa sekali waktu nanti tidak ada lagi kesempatan kita untuk beribadah. Mumpung Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hidup, mari kita manfaatkan dengan baik.
kita harus punya kerinduan yang amat sangat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Jangan kita masuk dalam kelompok orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tapi mari kita saling menasehati dan semakin giat untuk senantiasa rindu bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena hari Tuhan sudah sangat mendekat. Coba kita lihat dulu saudara, saya rindu kita membuka satu ayat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, kita lihat di sini. Dalam suratan Ibrani mengatakan bahwa mari kita harus senantiasa giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah karena waktu Tuhan, hari Tuhan sudah menjelang, sudah sangat dekat. Dan di dalam 1 Timotius ini dikatakan bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Luar biasa saudara. Jadi apa yang kita kerjakan ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita melakukan pertemuan-pertemuan ibadah itu akan membawa keuntungan yang luar biasa. Ya. Bukan saja keuntungan di dunia ini, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan di alam yang kekal sana. Oleh karena itu saudara, mari, waktunya sudah sangat pendek. Waktunya sudah sangat singkat. Ya, kita harus senantiasa giat, punya kerinduan yang amat sangat untuk senantiasa datang ke rumah Tuhan. Haus dan dahaga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab di sini dikatakan di dalam 1 Timotius, ibadah kalau disertai rasa cukup atau dengan penuh dengan sukacita akan membawa keuntungan yang besar. Ya. Jadi tidak sia-sia kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, kita melangkah ke rumah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati firman-Nya. Disertai dengan rasa sukacita, rasa haus, rasa dahaga, itu akan membawa keuntungan yang luar biasa. Jadi mari saudara, di hari-hari yang semakin gelap ini, di hari-hari terakhir ini, waktunya sudah sangat pendek, kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri, ya. Jangan menjaga jarak dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi mari kita semakin dekat, semakin giat datang ke rumah Tuhan, melangkah kaki kita ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup, dengan kata lain penuh dengan sukacita, itu akan memberi keuntungan yang besar, baik di dunia ini maupun di tempat kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saya mengajak semua segenap jemaat Efrata untuk senantiasa punya kerinduan yang amat sangat, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi biarlah hati kita tetap rindu, tetap semangat untuk melangkah ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Dia, terlebih kita boleh menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu kami rindu, haus dan dahaga, untuk selalu melangkah ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, disertai dengan rasa sukacita yang besar, karena kami tahu Tuhan semua yang kami kerjakan ini tidak sia-sia Tuhan, membawa keuntungan yang besar. Biarlah kami boleh memakai waktu kami yang masih singkat ini untuk selalu menyenangkan hatimu, memuji Engkau, memuliakan namamu, menikmati firman-Mu. Kami juga berdoa buat negara bangsa yang saat ini menghadapi berbagai macam masalah, khususnya wabah virus corona ini. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua adalah baik. Semua pasti berlalu Tuhan. Pemimpin kami Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdoa juga buat sidang jemaat Efrata, biarlah mereka boleh kuat,
bertahan dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Mereka boleh menjaga hatinya, imannya, percaya mereka untuk selalu bersyukur, berterima kasih. Kami percaya Tuhan pasti tolong mereka, Tuhan pasti pelihara mereka, Tuhan menjagai mereka. Dan mereka boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.